Sebelum potongan ceramah itu viral, banyak orang mengira yang akan jadi pusat perhatian dari pernikahan. Natalie Holscher hanyalah momen bahagianya bersama Arif Fadli. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bukan hanya isi ceramah Ustadz Syam yang ramai diperbincangkan, tetapi respons Natalie setelahnya juga sukses mencuri perhatian. Alih-alih ikut membalas kritik yang bermunculan, Natalie justru memilih pasang badan untuk sang ustaz dan meminta publik berhenti menghujatnya. Nama Natalie Holscher kembali menjadi perbincangan setelah potongan video ceramah Ustadz Syam saat acara pernikahannya dengan Arif Fadli alias Aripat beredar luas di media sosial. Dalam video yang viral itu, beberapa kalimat Ustadz Syam dianggap menyinggung masa lalu Natalie sebagai seorang janda, sekaligus pekerja hiburan. Tak butuh waktu lama, kolom komentar pun dipenuhi beragam pendapat dari warganet. Namun menariknya, di tengah derasnya kritik yang mengarah kepada Ustadz Syam, Natalie justru mengambil sikap yang berbeda. Lewat siaran langsung di akun TikTok pribadinya pada 25 Juli 2026, ia meminta semua orang untuk tidak menyerang siapapun yang hadir dalam hari bahagianya. Dengan tegas Natalie mengatakan, "Pokoknya di acara pernikahan aku, kalian nggak boleh hujat siapa-siapa. Kalau mau hujat, aku aja." Boleh hujat siapa-siapa, pokoknya kalau mau hujat salahin aku aja. Ustadz Syam itu sahabat aku, mungkin karena udah terlalu sahabat banget, jadi sampai lupa kalau ini di acara pernikahan aku gitu. Ucapan itu langsung menjadi sorotan. Banyak yang menilai Natalie sedang berusaha meredam suasana agar polemik tersebut tidak semakin melebar. Baginya, pernikahan adalah momen sakral yang ingin dikenang sebagai awal kehidupan baru, bukan dipenuhi perdebatan yang berkepanjangan. Natalie juga menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa tersinggung dengan ucapan Ustadz Syam. Menurutnya, hubungan mereka sudah terjalin sangat dekat, sehingga ceramah yang disampaikan lebih terasa seperti nasihat dari seorang sahabat, bukan sekadar pendakwah yang menjadi pengisi acara. Bahkan, Natalie mengatakan, Ustadz Syam mungkin sampai lupa kalau saat itu dirinya sedang berbicara di depan tamu undangan, karena keduanya memang sudah terlalu akrab. Sementara itu, polemik sendiri bermula dari beberapa potongan ceramah yang beredar di media sosial. Salah satunya ketika Ustadz Syam bertanya kepada Arif Fadli mengenai awal perkenalan mereka. Ia sempat berseloroh, "Kenal di mana sih? Jangan bilang di klub ya." Setelah dijawab bahwa keduanya berkenalan melalui media sosial, suasana masih terdengar santai. Namun perhatian publik berubah ketika Ustadz Syam kemudian menyebut status Natalie sebelum menikah. Kalimat yang menyebut Natalie sebagai janda anak satu memunculkan pro dan kontra. Sebagian warganet menilai penyebutan itu kurang tepat disampaikan di hadapan tamu undangan pada hari bahagia mempelai, namun sebagian lainnya menganggap itu hanyalah bagian dari candaan sekaligus pengantar menuju nasihat pernikahan. Yang kedua, subhanallah, kenal di mana sih? Jangan bilang di klub ya. Kenal di mana? Sosial media. Di sosmed, subhanallah. Langsung jatuh cinta? Alhamdulillah. Langsung. Setelah umur berkelana, tiba-tiba ketemu dengan janda anak satu, langsung jatuh cinta gitu? Iya. Langsung pertama kali ketemu langsung suka. Natalie kok bisa? Pertama kali tuh langsung ada perasaan atau enggak? Kan dia bilang sosial media. Iya. Terus? Coba Ustadz tanya dia lebih detail Ustadz, coba Ustadz. Maksudnya? Malu soalnya. Enggak, ya udah kalau gitu Natalie aja yang jawab. Pertama kali kenalan sama Mas Arif langsung ada rasa atau tidak? Rasa suka iya. Langsung rasa suka ada. Tapi rasa pengen dinikahin ada nggak? Belum. Pertemuan keberapa terus langsung yakin sama Mas Arif? Duh, nggak tahu deh pertemuan, nggak tahu. Nggak kehitung sih pertemuannya. Dari banyaknya laki-laki yang ada di atas muka bumi ini cuma Mas Arif kayak yang ngedekatin Natalie? Iya. Yang lain gak ada yang deketin? Nggak ada. Terus kenapa tiba-tiba mau sama Mas Arif? Nurut. Hah? Udahlah berondong, nurut lagi ya. Subhanallah. Maka yang memberikan rasa itu cuma Tuhan. Yang memberikan rasa itu Mas Arif, dari semua perempuan kenapa engkau memilih janda anak satu ini? Dari semua perempuan kenalanmu, kenapa bisa hatimu tertuju padanya? Tidak lain dan tidak bukan kekuatan Tuhan.
dan hanya Allah yang mampu menjaga itu. Tak berhenti sampai di situ, bagian lain yang juga ramai dibicarakan adalah ketika Ustaz Syam menyinggung profesi Natali. Sebagai DJ, dalam nasihatnya, ia berharap Natli tak lagi bergantung pada penghasilan dari saweran saat tampil dan mendoakan agar rezekinya kelak datang melalui jalan yang lebih baik bersama sang suami. Jangan pernah kau andalkan uangmu, karena bisa jadi uangnya lebih banyak, sawerannya besar dia. Tapi habis ini udah berhenti ya. Habis ini sudah berhenti. Tidak menerima lagi saweran orang Sidrap, tidak menerima lagi saweran orang Jawa, tidak menerima lagi saweran dari mana-mana. Saweran yang kau terima cuma dari Mas Arif. Oke, deal? Iya, sama saweran dari Ustadz Syam. Ustadznya yang dizakati. Saya berjanji Saya berjanji di hadapan semua orang, di hadapan semua orang, habis ini habis ini cuma menerima saweran cuma menerima saweran dari Mas Arif. dari Mas Arif dan lainnya. Cuma menerima saweran yang halal. Yang halal dari Mas Arif. Oke, Mas Arif, saya berjanji Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan memenuhi akan memenuhi seluruh kebutuhan istri saya, seluruh kebutuhan istri saya. sehingga istri saya Sehingga istri saya tidak perlu lagi nge-DJ. terus semangat berkarya. Mudah-mudahan karyanya halal lagi berkah. Pernyataan tersebut kembali memancing beragam tanggapan. Ada yang melihatnya sebagai bentuk perhatian dan doa, tetapi ada pula yang merasa cara penyampaiannya kurang pas untuk disampaikan di depan publik. Perdebatan pun semakin ramai. Sebagian warganet memberikan dukungan kepada Natali karena dinilai mampu menyikapi situasi dengan kepala dingin. Di sisi lain, ada pula yang tetap mengkritisi cara penyampaian ceramah tersebut. Fenomena ini kembali menunjukkan bagaimana potongan video berdurasi singkat di media sosial seringkali membentuk opini sebelum publik mengetahui konteks secara utuh. Kalau menurut kalian, apakah nasihat Ustadz Syam memang hanya disalahpahami karena beredar dalam bentuk potongan video atau memang cara penyampaiannya kurang tepat untuk momen pernikahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Maaf ya Pak Ustadznya juga teman aku juga sebenarnya, makanya kalau Pak Ustadz lagi nyeletuk apa, aku tuh sahabatan juga sama Pak Ustadznya, kita sama-sama orang Sulawesi. Kalau Pak Ustadz orang Makassar, Setonji, aku orang Manado gitu. Jadi sama-sama masih satu Sulawesi kita, cuma dulu itu aku host di Islam itu Indah. Jadi kita udah bestie banget, makanya aku pilih Ustadz Syam. Salahnya Ustadz Syam adalah kenapa dia ngomong di situ gitu loh. Ya karena udah terlalu kekebestian kali ya kita. Kalian tahu sendiri lah kalau Makassar ngomongnya kayak mana. Gitu. Kalau udah bestie ngomongnya pasti udah keras sarkas gitu. Aku minta maaf juga ya guys ya. Gitu. Nggak salah juga sih, maksudnya kalau misalkan kalau yang lain kan ceramah-ceramahnya kan kayak udah biasa aja ceramahin pernikahan. Kalau ini mungkin ceramahin sebagai Ustadz Syam itu adalah sahabat aku gitu, jadi tidak pernah tapi untung kan aku timpal balik karena memang Ustadz Syam itu sahabat aku. Jadi aku bilang aku menerima saweran dari suamiku dan lainnya. Gak boleh hujat siapa-siapa, pokoknya kalau mau hujat salahin aku aja. Ustadz Syam itu sahabat aku, mungkin karena udah terlalu sahabat banget, jadi sampai lupa kalau ini di acara pernikahan aku gitu. Dennis juga kalian jangan kayak gitu guys ya, nono baby ya. Dia walaupun gila sengklek sedikit tapi hatinya itu baik orangnya. Aku tahu dia sengklek memang. Karena kan yang ngantri foto itu memang ramai banget guys ya. Jadi dia pengen cepet-cepet ngambil momen, ngambil foto, dia cepet-cepet langsung ke tengah foto cekrek ya, nono baby.